Selamat pagi Tribuners. Saat ini kita lagi dalam program Halo Dewan bersama dengan Bang Sandi Ardian, Sekretaris Komisi 4 dari fraksi PKS. Selamat pagi Bang Sandi. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan host kita juga Bang Sumarsono, merupakan senior wartawan senior dan manajer produksi di Tribun Kaltim. Selamat pagi Bang Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Hari ini kita akan membahas mengenai PBDB online. Gimana nih Bang, PBDB online di Balikpapan sendiri Bang, melihat dalam kondisi COVID seperti ini Bang? Ya, alhamdulillah memang pada akhirnya masa tibalah online ini kemudian menjadi salah satu yang sangat penting gitu ya. Dan sudah dimulai tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah di tengah kondisi sekarang COVID pun online itu kemudian menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan akhirnya kan begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini pemerintah lebih siap ya dalam melaksanakan PPDB online, karena seperti kita ketahui tahun-tahun sebelumnya tidak semua gitu ya sekolah yang kemudian bisa melaksanakan PPDB online dengan keterbatasan dan segala macamnya. Oke, kita ini kan hampir 2 bulan belakangan sudah melakukan kegiatan belajar dari rumah gitu ya Bang Sandi ya, termasuk nanti kelulusan di tingkat SMP, kemudian lanjut SD juga selain nanti diumumkan di koran juga diumumkan melalui media online. Nah, menurut Komisi 4 Bang Sandi melihat bagaimanapun dengan masa pandemi ini kita kan harus melakukan aktivitas hampir berapa persen sekarang sudah via online ya. Nah, bagaimana Komisi 4 melihat kesiapan pemerintah kota dalam ini Dinas Pendidikan terutama menghadapi pelaksanaan PPDB online? Iya, sebenarnya permasalahan ini tidak hanya di Balikpapan ya, bahkan di tingkat pusat gitu ya, di daerah-daerah lain juga pada akhirnya mau tidak mau memaksakan diri untuk kemudian melakukan persiapan ya. Dan kita harus akui alhamdulillah Balikpapan sudah memulai yang tadi saya sebutkan ya tahun-tahun sebelumnya dengan PPDB online tadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana bisa menyempurnakan, memperluas kemudian kemampuan daripada sekolah-sekolah yang bisa melaksanakan PPDB online tadi gitu. Jadi diperluas lagi gitu, tinggal diperluas. Nah, mungkin untuk beberapa sekolah yang fasilitasnya cukup, mungkin memadai, tapi kan mungkin ada beberapa sekolah di Balikpapan terutama di daerah pinggiran, mungkin kan fasilitas untuk jaringan internet mungkin sejauh ini mungkin belum ya. Nah, bagaimana mungkin Komisi 4 mendorong pemerintah kota untuk menyiapkan itu? Ya. Saya mendorong dalam hal ini pemerintah bisa mungkin menjalin kerjasama dengan provider lah ya, untuk kemudian bisa memfasilitasi, kan itu kan berapa hari saja kan untuk pendaftaran kan, mungkin dia persiapkan perangkatnya di situ, seperti mungkin ya kerjasama lah ya. Nah, sehingga tempat-tempat yang tadi disampaikan oleh Mas tadi bisa difasilitasi oleh pihak-pihak dari swasta misalkan gitu. Tidak mesti pemerintah yang kemudian menyiapkan misalkan. Saya rasa kerjasama itu bisa dijajaki gitu. Kalau menurut Betul, saya. ya. Biasanya ada kendala dari tahun ke tahun tuh apa sih Bang? Kalau masalah PBDB itu kan biasanya banyak nih ibu-ibu yang awam masalah ini. Iya, memang bisa jadi lebih pintar anaknya gitu ya. Iya. Daripada orang tuanya dalam teknologi ini ya. Makanya oleh karena itu mestinya dalam hal ini sosialisasi gitu ya. Termasuk Tribun gitu ya, mensosialisasikan mungkin langkah-langkah mudah dalam bentuk video kah, tips bagaimana mendaftar online gitu. Nah, itu bisa disampaikan kan, seperti yang kita tadi bicarakan di luar ini, bahwasanya masyarakat sekarang senang dalam bentuk visual. Nah, mungkin tutorial visual mungkin lebih mudah, yang menarik ya untuk anak-anak ya. Nah, anak-anak atau nanti akhirnya dia akan bisa mengajarkan ke orang tuanya kan begitu. Dan saya yakin sekarang orang tua juga banyak yang main media online kan gitu ya. Bahkan di Facebook saya lihat juga ramai kan begitu, media-media sosial dan seterusnya. Betul, dan sekarang ini kan namanya new normal. Artinya kita harus melakukan aktivitas yang memang
mungkin beda dengan sebelum-sebelumnya nih, termasuk mungkin membudayakan kita melalui media daring atau online, ya kan, dalam hal ini dalam proses PPDB online. Karena memang untuk tanggung jawab kota ini kan dari TK ke SD, SD ke SMP, ya, artinya kan masih bimbingan gitu ya. Kalau SMA mungkin anak-anak udah oke lah, tidak masalah. Nah, mungkin Bang Sandi, bagaimana tadi sampaikan sosialisasi yang mudah melalui media-media sosial, melalui media massa gitu. Nah sekarang mungkin bagaimana juga sih biar masyarakat mudah mengerti tadi. Kalau mendaftar ini caranya tuh ini karena kan tadi bilang Mbak Ida, tidak semua masyarakat melek juga mengenai media sosial kan. Ada yang mungkin tadi kembali kepada yang di masyarakat pinggiran gitu ya. Nah, meskipun kita bukan menafikan begitu ya, tapi kenyataannya kan mungkin selain jaringan juga mungkin pemahaman media agak kurang. Nah, apa sih yang harus dilakukan nih selain sosialisasi yang melalui media-media gitu? Apakah melibatkan RT, kelurahan dan sebagainya gitu? Ya, mestinya ini dinas pendidikan yang bisa ini. Iya, betul. Dia punya semoga beliau nanti kita tayangkan melihat sebuah saya referensi. yakin dalam hal ini OPD dinas pendidikan punya strategi ya, kemudian bagaimana ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Bisa menggunakan perangkat tadi disampaikan sampai perangkat RT misalkan, bisa jadi seperti itu. Ada mungkin ditempel brosur-brosur di pos-pos kamling misalkan terusnya. Nah, itu ya salah satu media yang mungkin bisa dipakai gitu. Saya rasa betul sekali itu bisa menggunakan perangkat daripada pemerintah daerah. Kalau dilihat dari tahun lalu sama tahun ini ada perbedaan nggak Bang terkait PPDB online sendiri? Iya, di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 di situ ada acuannya ya. Memang saya perhatikan ada sedikit kelonggaran ya, ada sedikit perubahan di situ. Di mana kuota daripada zonasi itu minimal 50% ya. Sebelumnya kan sangat tinggi juga itu. Kalau nggak salah sekitar 30% ya. Ya, jadi memang saya melihat semangatnya itu adalah keleluasaan bagaimana tujuan daripada zonasi ini tercapai, yaitu yang pertama adalah perluasan keterjangkauan sekolah, yang kedua peningkatan kualitas. Betul. Nah, jadi kita kembali ke tujuan itu. Nah, mudah-mudahan dengan kelonggaran tadi masyarakat yang berada di lingkungan sekolah itu bisa tertampung. Harapannya sih seperti itu. Iya, memang salah satu tujuan adalah pemerataan pendidikan ya. Kalau dulu orang selalu beranggapan SMA 1 sekolah unggulan. Jadi orang berebut mau ke sana. Nah, mungkin dengan adanya zonasi sekarang tidak ada lagi SMA 1, SMA 3, SMA semua rata. Artinya semua orang punya hak untuk sekolah dimanapun gitu. Cuma menjadi persoalan Bang Sandi jangan sampai zonasi juga dimanfaatkan oleh oknum tertentu ya kan. Orang yang pengen sekolah SMA 1 sekarang lagi ramai pengen pindah rumah ke daerah Gunung Pasir misalkan gitu kan. Atau pindah kakak Mas. Pindah kakak dan sebagainya. Nah, menurut saya ini penting bagaimana misalkan Komisi 4 mencoba mengawasi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi penentuan zonasi juga saya pikir juga perlu masyarakat dilibatkan ya kan. Karena banyak tahun lalu kalau tidak salah pemantauan Tribun juga banyak orang protes misalkan loh saya ini orang yang deket loh dengan SMA ini SMP ini kenapa kami tidak diterima gitu. Nah tadi kalau misalkan permen menyentuhkan hampir 50% artinya kan cukup banyak nih itu di luar untuk menolong keluarga miskin dan sebagainya ya untuk zonasi ya. Nah, 15% untuk kartu Indonesia Pintar itu 5% untuk pembinaan, sisanya itu maksimal 3% untuk prestasi ya. Nah kira-kira gimana Bang Sandi untuk tadi bagaimana sistem pengawasannya minimal dari Komisi 3 agar tidak terjadi Komisi 4 sehingga tidak terjadi tadi miss atau kesalahpahaman dari masyarakat. Tadi saya sempat menangkap ada masyarakat tiba-tiba pindah gitu ya. Iya benar. Nah, di permen itu dijelaskan minimal 1 tahun. 1 tahun. Artinya dalam hal ini kalau memang di bawah 1 tahun tidak bisa. Kemudian diakomodir karena bisa jadi tadi tuh ada keinginan untuk kemudian masuk di sekolah itu. Nah kemudian dengan tadi disampaikan bagaimana supaya tidak terjadi ini. Jadi bahasa di permen itu adalah minimal 50%. Nah, artinya bisa lebih dari tidak boleh di bawah 50%.
Nah, jadi memang betul-betul coba diakomodir masyarakat atau anak didik yang berada di sekolah itu. Ya. Bahkan saya bisa terjemahkan kalau memang memungkinkan dan ini untuk yang prestasi memang diminimalisir gitu Ya. angkanya. Tapi memang ada ketetapan yang 50% khusus untuk yang masyarakat yang tidak mampu atau pemegang kartu Indonesia Pintar, 5% untuk pindahan. Oke Bang Sandi, nah ini yang biasa terjadi setiap tahun ini. Sekolah-sekolah itu biasanya ngumpul di zona tertentu, tapi ada zonasi yang mungkin sekolahnya terbatas, tapi jumlah lulusan itu cukup banyak juga. Nah, gimana nih solusinya yang jangan sampai terjadi tadi? Biasa kalau nggak salah kalau di kota nih ya, kota tuh tempatnya banyak sekolah nih, tidak terlalu banyak risiko. Tapi kalau tidak salah di tengah sama utara. Nah itu gimana? Apakah ini sudah ada antisipasi dari Komisi 4? Ya, sebelum menjawab itu saya ingin memberikan semacam gambaran. Jadi yang saya lihat penyebaran penduduk sekarang ini mengarah ke utara ya salah satunya, Oke. sama mungkin timur dan selatan. Nah, sebenarnya bagi pelaku pengembang itu ada kewajiban untuk menyediakan sarana pendidikan. Fasilitas publik termasuk salah Nah, satunya sarana pendidikan artinya itu penyumbang salah satu adalah jumlah anak didik kan, ketika mereka tiba-tiba dalam satu komplek perumahan ya kan ada 100 rumah, itu kan udah berapa jiwa anak sekolah, sementara di situ sekolahan belum ada. Iya, Nah itulah salah satu sebenarnya pemerintah harus tekankan penyediaan sarana sekolah tadi, karena itu kewajiban daripada pengembang gitu. Jangan sampai pemerintah tidak kemudian mengingatkan tugas itu sehingga yang keteteran pemerintah, sekolah nggak banyak di situ kan, terbatas, tapi dapat ketambahan penduduk yang banyak kan. Tapi persoalannya misalkan pengembang bikin sekolah pun menjadi swasta, dan tahu sendiri swasta biayanya cukup tinggi juga. Jadi problem juga itu. Ya ini kalau kita bicara pendidikan sangat panjang ya, panjang kali lebar dan seterusnya. Artinya memang semestinya mulai dari sekarang tugas kita semua ya, termasuk pemerintah, adalah bagaimana meningkatkan atau tadi itu pemerataan kualitas. Jadi tidak ada dikotomi ya kan, sekolah swasta, negeri. Bagaimana kemudian bisa mereka tuh beriringan ya kan, standar dan segala macam itu terpenuhi gitu. Akhirnya masyarakat tidak membedakan lagi swasta negeri, tapi kepada misalkan ya tadi itu kebutuhannya dan kemampuannya kan begitu. Iya. Kalau dari kami media sebenarnya lebih kepada tadi soal cost atau biaya sekolah ya. Kalau dari sisi kualitas saya yakin sekarang sekolah swasta juga tidak kalah kan. Siapa yang tidak kenal Istiqomah, Global, Aulia dan sebagainya. Tapi sekali lagi orang juga berpikir 4 kali kalau mau sekolah di situ, ya kan? Nah sekarang kenapa masyarakat Belek Pantai Merame pengen sekolah negeri? Karena memang sekarang SPP gratis, ya kan? Semua serba murah kan gitu kan. Sekarang kalau kami melihat PR-nya adalah bagaimana tadi mungkin ya kalau memungkinkan menambah sekolah negeri sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas lulusan SMP atau SD di Kota Balikpapan. Ya, kalau kami sebenarnya melihatnya kan gini, antara kebutuhan dan penyediaan sekolah kan belum berimbang ya. Jumlah lulusan yang cukup banyak. Memang kalau ditambah sekolah swasta memang sudah cukup. Tapi sekali lagi kan tidak semua orang tua tadi memasukkan anaknya ke sekolah swasta karena biaya yang cukup tinggi ya kan. Nah, apakah ada misalkan dari pemerintah dan dewan ada usulan misalkan tadi ada subsidi misalkan memungkinkan enggak, atau tadi menyiapkan sekolah baru? Rombel ya tahu. Iya. Dengan adanya tadi disampaikan ya, tidak tingkat kelulusan dengan persediaan sekolah negeri lah ya, kita bisa negeri, tapi ditambah swasta bisa mencukupi. Beberapa tahun ini belakangan kan sudah disubsidi ya untuk sekolah swasta ya kan, bagi yang SMP, SD, SMA itu ada subsidi di sana untuk ketika dia masuk ke sekolah swasta. Nah itu salah satu mungkin hal yang bisa dilakukan untuk saat ini. Kalau membangun sekolah bisa, tapi memang butuh sesuatu yang yang pemikiran yang lebih ini. Karena apa? Karena ketika bangun sekolah tidak bicara fisiknya, tapi bagaimana mengisi di dalamnya. Nah, salah satunya tenaga pengajarnya. Pengajar. Karena apa?
karena tenaga pengajar ini ada sistem kuota dari pusat untuk recruiting tenaga pengajarnya gitu. Sehingga ketika nanti ada sekolah tapi nggak ada tenaga pengajarnya kan susah juga kan sebenarnya. Makanya strategi pemerintah saya melihat adalah menambah rumbel ya, ruang belajar yang ada di sekolah-sekolah dengan guru kemudian dimaksimalkan jam mengajarnya. Oke, betul. Sesi terakhir ini Bang, ada himbauan nggak buat warga yang anaknya ingin sekolah untuk tahun ini terkait PPDB online ini sendiri? Iya, saya rasa masyarakat sekarang sudah bisa menjangkau lah ya hal-hal terkait dengan PPDB ini dari media sosial. Mudah-mudahan juga teman-teman media juga bantu. Nah, kemudian di situ dipelajari, kemudian coba ditanyakan segala macam hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan kan begitu. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dan media-media yang bantu menyebarkan, masyarakat menjadi paham ya, menjadi tahu, kemudian akhirnya dia masyarakat bisa gitu ya mengakses, dan kemudian alhamdulillah kemudian anak sekolahnya bisa terserap di sekolah-sekolah yang ada. Iya, mungkin juga yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat juga harus sadar diri. Artinya gini, kalau memang anaknya berprestasi tetapi bukan zonasinya, jangan juga memaksakan. Nah, ini karena yang tadi, kadang sekali lagi image bahwa sekolah unggulan itu masih ada. Orang pengen selalu ke SMA 1, SMA 5, SMA 2. Begitu anaknya nilainya tinggi tetapi tidak di zonasi, yang mereka pengen masuk SMA 1 misalkan ya, dan mereka memaksa betul nih, ya kan? Padahal itu bukan haknya dia. Meskipun ada kuota sekian persen, tapi ketika tidak masuk meskipun nilai tinggi, ya tolong disadari, ya itu loh. Ya benar, karena memang karena kadang Bang Sandi, kadang kita membandingkan, itu enak betul dong, orang yang tinggal di Telaga Sari misalnya nilainya jauh rendah, anak saya pinter nilainya tinggi, kenapa saya tidak bisa masuk SMA 1? Nah, karena dengan belum berlakunya zonasi ini, itu salah tujuan pemerintah mungkin ya adalah untuk memerata pendidikan, tidak adanya sekolah unggulan, semua sekolah sama. Nah, tapi yang menjadi PR juga mungkin Bang Sandi, menjadi PR Komisi 4 adalah mungkin pemerataan juga untuk sumber daya manusianya, tenaga gurunya. Karena apa? Kita juga tahu juga misalkan siapa yang nggak pengen sama satu, kualitasnya bagus, guru-gurunya hebat, fasilitasnya juga oke kan gitu kan. Nah, bagaimana mungkin kedepannya Komisi 4 dan pemerintah kota berpikir supaya SMP di Balikpapan ini juga minimal kualitas guru dan fasilitasnya juga minimal sama atau standar dengan SMP 1, SMP 3 dan sebagainya. Ya, mungkin nanti setelah ini kami akan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan. Tapi sebagai gambaran ya, mungkin usul saya adalah bagaimana kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan itu adalah meningkatkan kualitas kemampuan tenaga pendidik tadi. Jadi sehingga kemampuan di sekolah-sekolah itu hampir rata. Gitu. Jadi tidak hanya terdistribusi misalkan di satu sekolah tertentu gitu kan, tapi bagaimana bisa diratakan dan meratakan di seluruh sekolah. Akhirnya kemudian hilanglah kemudian image sekolah unggulan segala macam itu. Dan saya melihat sekarang tantangan juga sebenarnya ini bagi Dinas Pendidikan, bahwa sekarang sekolah swasta sudah bisa menyamai atau menyaingi bahkan sekolah-sekolah unggulan tadi disebutkan tadi. Nah, bagaimana sekarang tugas daripada kita semua dalam hal ini pemerintah kota bisa memeratakan tadi itu tenaga pendidik, sehingga sekolah-sekolah tadi bisa merata kemampuannya, terutama tenaga pengajarnya. Betul. Mungkin dengan mengikutkan terus kemampuan, ada pelatihan, terus ditingkatkan skillnya, kemampuannya. Sebenarnya kalau ada momen lain kita nanti coba bahas lagi tentang pendidikan karakter. Nah, itu atau mungkin juga mungkin ini mungkin titip juga mungkin adanya mungkin kayak model saling tukar. Studi banding. Artinya guru yang mungkin SMP 1 bisa pindah ke SMP sana 7 dan sebagainya, sehingga ada pemerataan nih. Nah, ini pasti ada pro dan kontra, dan pasti ada nggak mau dong nyaman gitu. Tapi kan sekali lagi ini untuk kepentingan pemerataan pendidikan di Kota Balikpapan. Begitu Mbak. Oke, siap. Sekian Halo Dewan hari ini. Tunggu program selanjutnya. Terima kasih untuk Bang Sandi yang sudah hadir di studio kami, dan terima kasih Bang Son atas cuap-cuapnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe,
dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.